Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Saudaraku, saudariku demikian Allah Subhanahu wa taala, para ustadz dan ustadzah, ikhwan dan akhwat sekalian. Pada sesi ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tuhfatul Atfal, yang hari ini insya Allah kita akan memasuki pada pembahasan mengenai hukumun nuni wal mim al musyaddadatain, yakni mengenai hukum atau bab mim dan nun yang bertasydid. Hukum mim dan nun yang bertasydid, serta nanti insya Allah kita akan masuk juga pada ahkamul mimi as-sakinati wat tanwin, yakni mimunan syuddida. Dan bacalah mim, ya, miman, huruf mim, dan juga nun, nunan, summa nunan, kemudian nunan syuddida yang bertasydid. Jadi yang hari ini kita bicarakan adalah nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Kemudian kata beliau, wasammi kullan harfa gunnatin bada. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Dan sebutlah, ya, kullan, seluruhnya itu, yakni huruf itu yang dimaksud di sini adalah huruf mim dan nun bertasydid itu gunnatin bada, dengan gunnah yang tampak jelas. Nah, apa yang dimaksud dengan gunnah yang tampak jelas di dalam bait syair ini? Maka para ulama ketika mensyarah bait ini menyatakan gunnatin bada ini yang dimaksud adalah gunnah dengan tingkat yang paling tinggi, atau kita kenal dengan tingkat yang paling akmal. Jadi gunnah itu, kita akan coba membahas sedikit mengenai gunnah untuk kita mengambil pelajaran yang berharga. Kata para ulama tajwid menyatakan bahwa al-gunnatu fiya sautun arinun yakhruju minal khaysyumu. Gunnah itu secara bahasa adalah suara lembut yang keluar minal khaysyum, dari hidung. Dan dari itu semua saut, suara yang paling nikmat didengar, yang paling indah adalah huruf nun dan mim bertasydid. Jadi di antara kenikmatan dan keindahan pada Al-Quran itu, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, adalah nun dan mim yang bertasydid. Sehingga apa? Al-Quran sesungguhnya tidak perlu dibaca seperti menyanyi atau menggunakan lagu-lagu tertentu, asalkan kita membacanya dengan benar saja, gitu ya. Kita tidak paham bagaimana jenis lagu-lagu di dalam qiraah misalnya. Asalkan kita membaca dengan baik dan benar saja, maka bacaan itu akan indah dan masuk ke dalam hati kita. Dan di antara keindahan itu, kenapa bisa tercipta atau terjadi keindahan itu? Kata para ulama, keindahan itu sehingga enak didengar, wastolahu sautu, yang istilahnya enak dinikmati, suara itu bersumber atau berasal dari nun dan mim yang bertasydid. Jadi nun dan mim bertasydid itu adalah keindahan itu sendiri. Maka kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di dalam kitab Tuhfatul Atfal ini, saat kita bertemu dengan mim dan nun bertasydid, maka gunnahkanlah atau bacalah dengan wasami' kullan harfa gunnatin bada, dengan gunnah yang tampak jelas, dengan gunnah yang tampak jelas. Ada beberapa pembagian mengenai gunnah yang dikenal oleh para ulama qiraah.
Yang pertama adalah gunnatul akmal. Gunnah akmal, yakni gunnah yang sempurna. Gunnah yang sempurna. Ini gunnah yang tingkatannya paling tinggi, yang paling sempurna, yakni ketika kita bertemu dengan mim dan nun yang bertasydid. Maka pastikan ketika kita ketemu dengan mim dan nun bertasydid, kita baca dengan sempurna. Sebagian ulama menyatakan 2 harokat, sebagian lagi 3 harokat. Bahkan ada yang menyatakan boleh lebih dari itu untuk mim dan nun yang bertasydid. Namun umumnya para ulama qiraah mematok pada sekitar 3 harokat. Pada sekitar 3 harokat. Maka ketika kita bertemu dengan ini, nun dan mim yang bertasydid, maka baca dengan gunnah yang terbaik. Contohnya, inna. Jangan inna, jangan terlalu cepat. Inna fihinna fihinna. Jadi kita boleh agak memanjangkannya, khusus di mim dan nun bertasydid ini, karena ini adalah tingkat gunnah yang paling tinggi atau gunnatul akmal. Malikin nas, malikin nas, malikin nas, min nasirin, min nasirin, min nasirin. Coba diikuti. Saya membacakan, teman-teman mengikutinya ya. Inna diikuti. Fihinna malikin nas, malikin nas, min nasirin, min nasirin. Good. Mumtaz. Kemudian mim pada mim yang bertasydid. Ini banyak sekali contohnya dalam Al-Quran. Misalnya pada kalimat summa, summa, diikuti. Kemudian Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun. Kemudian tuhammilna, tuhammilna, tuhammilna. Lahumma, lahumma. Itu jadi jangan terburu-buru ketika bertemu dengan mim dan nun yang bertasydid. Karena mim dan nun yang bertasydid ini adalah tingkatan nun dan mim yang paling tinggi atau tingkatan akmal, gunnah yang perlu kita baca dengan sempurna. Sehingga disinilah kenikmatan dan keindahan Al-Quran itu bisa kita rasakan. Oleh karenanya para ulama dulu menyampaikan ketika kita ingin berdakwah, menyampaikan ayat, maka kita berusaha bacakanlah terlebih dahulu ayatnya, bacakanlah terlebih dahulu hadisnya, bacakanlah terlebih dahulu dalilnya, baru kemudian terjemahannya di dalam bahasa Indonesia misalnya. Mengapa? Karena ayat itu atau hadis itulah yang akan masuk ke dalam telinga dan masuk ke dalam relung hati yang mendengarkan kita. Jadi jangan sampai kita langsung membacakan begini terjemahannya gitu. Kita ikhtiarkan untuk terlebih dahulu membacakan ayatnya atau membacakan dalilnya. Karena fakta sejarah membuktikan
Bahkan dahulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir di kota Mekah itu, walaupun mereka tidak menyukai atau mereka membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sedikit di antara mereka yang seringkali menguping, di di sekitar rumahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menikmati bacaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah pentingnya kita untuk menguasai bahkan kalangan jin. Di dalam surat Al-Jin itu, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kata mereka, para golongan jin, mendengar Quran yang ajib, yang ajaib. Maka kita berikhtiar dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita dalam mengucapkan lafaz Al-Quran ini dengan baik dan benar sesuai dengan hak dan mustahaknya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua tadi adalah tingkatan yang pertama, yakni tingkatan akmal. Yang kedua juga masih yang sempurna, maknanya sama-sama sempurna, yakni tingkatan kamilah. Tingkatan kamilah yakni ketika gunnah ini bertemu dengan beberapa jenis hukum, yakni ikfa, kemudian iklab, dan juga ikfa syafawi. Misalkan kita coba di dalam kasus ikfa syafawi misalnya. Man sakulat fasabrun jamil. Atau di dalam huruf atau kasus-kasus iklab misalnya. Ini gunnah yang kamilah. Sami'an basira. Ini yang pertama yang dirapatkan, atau mau pakai metode yang kedua, ya ini ada jeda sedikit ketika iklab bisa. Sami'an basira. Masya Allah. Min baini yadaihi. Ini contoh iklab. Kemudian pada ikfa syafawi misalnya, maka wa ma hum bimu'minin. Wa man ya'tasim billah. Ini contoh gunnah kamilah. Kemudian yang ketiga, yakni gunnah naqisah. Ini gunnah naqisah, yakni gunnah tingkatan yang ketiga. Gunnah naqisah, gunnah yang kurang. Naqis, gunnah yang kurang, tidak sebagaimana gunnah yang akmal dan juga gunnah yang kamilah. Ya, ini gunnah yang naqisah, kurang dari kedua itu. Misalkan ketika bertemu dengan izhar, maka ini tidak perlu berlama-lama. Alimun hakim. Dia mengalir, tapi tidak selama pada gunnah yang sebelumnya kita bahas, yakni gunnah yang akmal dan juga yang kamilah, karena ini sifatnya naqisah pada huruf-huruf izhar. Min ghairi, dia jelas, nun dengan gha jelas. Min ghairi, tapi tidak perlu lama. Min ghairi. Atau pada izhar syafawi misalnya, harramna, tidak perlu harramna, nggak perlu lama-lama. Harramna liyabluwakum ayyukum ahsan.
liyabluwakum ayyukum ahsan. Seperti itu. Ini yang naqisah atau gunnah yang kurang. Yani gunnah yang levelnya ketiga. Kemudian yang keempat, dan ini gunnah yang paling rendah yang dikenal dengan istilah gunnah anqas. Yakni gunnah pada nun dan mim yang berharokat, baik fathah, kasrah maupun dhammah. Misalkan pada kalimat ahsanu amala, ahsanu amala. Dia tidak perlu berlama-lama ketika kita menyebut nun gunnah, nun dhammah, mohon maaf. Nun dhammah ini kita tidak perlu berlama-lama. Atau wa amanu, tidak perlu berlama-lama. Inilah gunnah anqas. Nah, kembali kepada pembahasan kita dalam bait ini, maka ketika bertemu dengan wa gunna miman summa nunan syuddida, bacalah gunnah dengan sempurna pada huruf mim dan juga nun yang syuddida bertasydid. Wasami kullan harfa gunnatin bada, dan sebutlah atau bacalah itu huruf tersebut, yakni huruf mim dan juga nun, gunnatin bada, dengan gunnah yang sempurna atau gunnah yang akmal, gunnah yang tingkatannya paling tinggi. Kemudian kita lanjut pada bait yang ke-18. Beliau menyampaikan di dalam bait yang ke-18 ini, ahkamul mimi sakinati wat tanwin, mengenai hukum mim dan juga mim yang sakinah dan juga yang tanwin, ya. Kata beliau di dalam bait-bait syair ini yang 16, bisa kita lihat pada kitab yang sudah diberikan kepada para peserta. Wal mimu intaskun taji qoblal hija. Wal mimu, dan mim, intaskun, ya, taji qoblal hija. Taji qoblal hija. Ketika mim itu intaskun, sukun atau berhenti, yang berada sebelum huruf tajhi, sebelum huruf qoblal hija, sebelum huruf hijaiyah, la alifin layinnati lizil hija, selain alif layinah bagi orang yang pandai. Maknanya adalah huruf alif secara umum. Ya, ini beliau ingin menceritakan mengenai mim saat sukun sebelum huruf hijaiyah selain alif layinah. Ahkamuha salasatun liman dob, maka hukumnya ada 3. Jadi kata beliau di sini, mim sakinah ini hukumnya itu ada 3. Yang pertama ikhfaun, idghamun, wa izharun faqat. Yakni ikhfa, idgham, izhar. Jadi tidak ada iklab di sini. Di pembahasan sebelumnya terdapat iklab. Di sini tidak ada iklab. Fal awwalu, kata beliau, fal awwalu, yang pertama adalah al ikhfa'u indal ba'i. Yang pertama kata beliau adalah ikhfa, yakni saat mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi mim mati bertemu dengan huruf ba. Kalau kemarin nun mati bertemu dengan ba, itu disebut dengan iklab. Maka beliau menyatakan di dalam bait ini, fal awwalu al ikhfa'u indal ba'i. Yakni ketika terjadi mim mati, ya, bertemu dengan huruf ba. Wasammihi syafi lil qurra, maka ini dikenal dengan asy-syafi atau ikhfa syafawi lil qurra menurut para ahli qiraah. Jadi ikhfa syafawi yang dimaksud oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di sini adalah ketika mim mati bertemu dengan huruf ba.
Kenapa disebut syafawi? Syafawi itu asal katanya adalah syafatan, yakni makhraj yang terjadi kepada bibir, karena ba itu huruf bibir, ya. Maka disebut dengan ikhfa syafawi karena ikhfa ini terjadi pada makhrajnya, makhraj bibir. Juga untuk membedakan dengan ikhfa hakiki, yakni yang terjadi pada nun mati dan juga tanwin, yang sudah kita bahas pada sesi yang sebelumnya atau yang pertemuan yang sebelumnya. Maka ini disebut dengan ikhfa syafawi. Jadi apa itu ikhfa syafawi? Mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini disebut dengan ikhfa syafawi. Makhrajnya itu terjadi di di bibir. Pertemuannya itu terjadi di bibir. Inilah yang disebut dengan ikhfa syafawi. Kemudian beliau melanjutkan, wasani, yang kedua kata beliau, idghamun bimisliha ata. Yang kedua kata beliau adalah idgham bimisliha. Misliha asal katanya itu mislun. Mislun itu yang semisalnya. Allah berfirman misalnya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbat ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah, masalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, kama salihabbat, seperti sebutir biji, seumpama. Jadi misalnya di dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab, mislun. Maka beliau berkata dalam bait ini, idghamun bimisliha ata. Maka hukum mim mati yang kedua adalah idgham dengan huruf yang serupa, huruf yang mirip. Misalnya adalah mim mati bertemu dengan huruf mim. Gitu ya. Tadi mim mati atau mim sukun bertemu dengan ba, maka itu adalah ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf ba adalah ikhfa syafawi. Maka ini adalah idgham saghiran ya fata. Maka ketika mim mati bertemu dengan mim, maka ini adalah idgham saghir. Idgham saghir, idgham yang kecil. Idgham yang kecil. Disebut idgham saghir. Kenapa disebut idgham saghir? Karena dilihat dari sisi harokatnya. Dan dari sisi harokatnya, huruf pertama mim mati dan huruf keduanya berharokat, gitu ya. Jadi disebut dengan idgham shaghir atau idgham yang kecil. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah ikhfa syafawi. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan huruf ba. Ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang kedua adalah idgham bimisliha ata. Yang kedua adalah idgham mislain atau idgham ya misalnya, atau di sini beliau menyebutkan idgham shaghir, idgham kecil. Wasalisu, yang ketiga adalah izharu fil baqiyah. Yang ketiga adalah izhar. Yang ketiga adalah izhar ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah min ahrufin wasamiha syafwiyah, selain huruf-huruf syafwiyah, artinya selain huruf ba dan huruf mim. Maka izhar jenis ini ketika mim bertemu dengan huruf-huruf selain ba dan mim, maka izhar ini kategorinya adalah wasamiha syafiyah, disebut dengan izhar syafawi. Izhar syafawi, yakni izhar membaca jelas yang makhrajnya itu terdapat di bibir, yang makhrajnya terdapat di bibir. Kemudian wa ahdzar lada wawin wafa an tahtafi, dan berhati-hatilah jangan sampai menyamarkan huruf mim ketika bertemu dengan wa dan fa. Kenapa? Likurbiha
walid hadi fa'rif, karena huruf-huruf tersebut yakni fa dan mim makhrajnya itu sama dengan waw dan mim, maka perhatikanlah, kata beliau. Maka beliau menyatakan untuk memperhatikan. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan coba memberikan contohnya. Ya. Contoh pada huruf-huruf ikhfa safawi atau ikhfa syafawi, mohon maaf. Contoh-contoh pada ikhfa syafawi. Jadi tadi ikhfa syafawi adalah pertemuan mim dengan ba. Kita mengenal dengan istilah ikhfa syafawi. Apa contohnya? Misalnya adalah i'tasim billah. I'tasim billah. I'tasim billah. Ini ikhfa syafawi, contohnya mim ketemu dengan ba. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Dakhaltum bihin. Dakhaltum bihin. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Ini contoh dari ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Mim mati dengan huruf ba. Dibacanya kurang lebih 3 harakat. Kemudian idgham mislain atau idgham shogir, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi idgham shogir, idghaman shogira, ini dikenal juga dengan idgham mislain atau idgham yang semisalnya. Contohnya adalah mim mati bertemu dengan huruf mim. Lahum masala. Lahum masala. Lahum masala. Ini idgham mislain. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Walakum ma kasabtum. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Ini beberapa contoh dari idgham mislain, semisal, artinya dia sama, makharijul hurufnya, sifatnya itu sama gitu, tempat keluar hurufnya itu sama atau semisal. Atau sering kita kenal dengan istilah idgham mimi. Jadi idgham mislain atau idgham mimi atau idgham shogir menurut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini, maka sama, hal yang sama sesungguhnya. Kemudian contoh dari izhar syafawi. Contoh dari izhar syafawi yang terakhir ini, izhar yang ketiga, yakni selain ba dan mim tentunya. Artinya jumlahnya cukup banyak. Maka dibaca izhar syafawi. Ketika membaca ini maka tidak boleh berlama-lama. An'amta, an'amta, an'amta. Mim mati bertemu dengan ta misalnya pada surat Al-Fatihah, tidak boleh berlama-lama. An'amta alaihim ghairi, alaihim ghairi,
alaihim ghairi annahum ila rabbihim annahum ila jelas, kemudian cepat gitu, tidak perlu berlama-lama di sana. Wahum raji'un lahum fiha alaihim waladdallin. Ini beberapa contoh, karena banyak sekali ini kalau izhar syafawi, sebab selain huruf mim dan ba. Ini mungkin sesi pelajaran pada pertemuan hari ini. Semoga Allah menjadikan kita ahlul Quran, kita makin mencintai Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran ini dengan baik dan benar, dan semoga Allah limpahkan rahmatnya karena Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.